Okay, so because this is our very first meeting, let me introduce myself. Jadi izinkan saya berkenalkan diri dulu ya. Here I am. My name is Priski Abimanyu Isnain. So feel free to call me Priski, or you may call me Mr. P as well. Jadi teman-teman bisa panggil saya Mr. Priski atau Mr. P ya. Just like what I'm called here in Kampung Inggris. Jadi biasanya saya kalau sama member-member di Kampung Inggris atau sama teman-teman tutor, saya dipanggilnya Mr. P ya, teman-teman. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Nah, tapi saya tidak menyarankan teman-teman buat nyari foto saya di Google pakai nama itu karena nanti yang keluar bukan muka saya, oke? Okay? And then I've been teaching English for around 10 years. Jadi saya sudah ngajar bahasa Inggris kurang lebih 10 tahun. But I'm still learning too. Saya juga masih seorang pembelajar ya, teman-teman masih belajar juga. Jadi di sini jangan anggap saya tutor, saya teman-teman. Jadi saya adalah teman belajarnya teman-teman gitu. Jadi kita di sini saling belajar bareng gitu. Kemudian I'm from Kampung Inggris Pare, teman-teman. Jadi saya asli dari Kampung Inggris. Kemudian, yeah, I think that's all about me. Nothing interesting, right? And now let's go ahead. We are going to have the next introduction. Jadi kita kenalan lagi. Yang kedua dengan apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan. Jadi selain kenalan dengan diri saya juga ingin memperkenalkan teman-teman dengan apa yang akan kita pelajaran, yang akan kita pelajari ke depannya gitu ya. Nah, kita nanti akan belajar tentang TOEFL, teman-teman. Jadi TOEFL itu apa? So, TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi, TOEFL itu kepanjangannya Test of English as a Foreign Language. Gitu ya, kalau disingkat jadinya TOEFL gitu, teman-teman. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau diartikan tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, seperti yang kita tahu di dalam di Indonesia ya, kita itu tidak umum, maksudnya tidak setiap hari ngomong pakai bahasa Inggris dengan sesama orang Indonesia, ya kan? Nah, itu makanya bahasa Inggris itu disebut dengan bahasa asing di negara kita. Nah, untuk yang mengadakan TOEFL sendiri, teman-teman, itu bukanlah orang Indonesia ya. Jadi, yang mengadakan TOEFL atau yang menyusun tes TOEFL ini, lembaganya namanya adalah ETS atau Educational Testing Service yang berada di New Jersey, Amerika Serikat. Dan ETS ini sudah ada sejak 1964 hingga saat ini. Seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis tesnya itu sebenarnya banyak banget ya, teman-teman. Cuman yang populer di Indonesia atau yang masih dipakai, entah itu untuk LPDP atau yang lain-lain, itu ada dua ini ya. Yang pertama ada TOEFL ITP atau Institutional Testing Program, yang mana nanti yang diteskan di ITP ini hanya sebatas comprehension atau pemahaman teman-teman. Jadi seberapa teman-teman bisa memahami tulisan dalam bahasa Inggris atau eh, apa namanya percakapan dalam bahasa Inggris. Jadi hanya sebatas memahami, bukan memakai, gitu ya. Dan di ITP ini nanti rentang skornya atau rentang nilainya itu mulai dari 310 sampai 677. Jadi kalau teman-teman misalnya salah semua itu sebenarnya masih ada nilainya yaitu 310 dan kalau misalkan teman-teman benar semua itu nilainya adalah 677. Kemudian yang kedua ada namanya tes TOEFL yang IBT, teman-teman, atau Internet Based Test. Nah, IBT ini mungkin teman-teman lebih familiar dengan IELTS ya. Jadi IELTS itu mirip banget dengan TOEFL IBT, teman-teman. Karena yang diteskan di IBT nanti benar-benar skill and mastery atau skill itu keterampilan, artinya seberapa teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris. Entah itu dalam speaking atau dalam writing gitu ya. Entah itu ngomong ataupun nulis gitu dalam bahasa Inggris. Dan juga mastery. Mastery ini jadi bukan hanya sekedar ngomong dan nulis teman-teman, tapi teman-teman juga bisa menguasai penggunaan komponen bahasanya, entah itu grammar, entah itu pronunciation kalau di speaking ya, entah itu register kalau di apa namanya, ya penggunaan speaking sama listening di speech sehari-hari ataupun yang lebih formal seperti itu. Jadi IBT ini lebih sulit teman-teman dan untuk mempelajarinya tidak cukup kalau 1 bulan. Nah makanya nanti kita akan pelajari yang ITP dan ITP ini lebih murah teman-teman. ITP ini sekali tes itu cuma 550, bukan cuma sih, menurut saya juga mahal ya teman-teman. Jadi sekali tes di TOEFL ITP itu 550.000 teman-teman. Ada juga yang lebih tergantung di mana teman-teman daftar. Yang pasti tidak ada yang kurang teman-teman. Jadi paling murah tes TOEFL ITP itu adalah 550.000. Sedangkan IBT yang saya bilang mirip IELTS tadi itu harganya juga sama kayak IELTS, sekitar 3.200.000 itu sudah termasuk pajak. Seperti itu. Jadi
Disarankan untuk tes yang ITP aja kalau di persyaratan ada tes ITP karena paling murah teman-teman. Gitu ya. Nah kemudian di TOEFL ITP nanti itu ada 3 bagian tes, ada atau 3 tahap gitu ya tesnya. Yang pertama adalah listening, yang mana di setiap nomornya nanti teman-teman akan diminta apa namanya ditanyai tentang informasi yang teman-teman dengar dari audionya. Oke. Dan di listening nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan jawaban A, B, C atau D. Nah, jumlah soal listening ini ada 50 pertanyaan ya yang dibagi ke dalam 3 parts. Nanti kita pelajari di hari ke-11 sampai hari ke-13, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada structure. Nah, structure ini teman-teman nanti dikasih 25 menit ya yang mana nanti untuk menyelesaikan 40 pertanyaan yang dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu nomor 1 sampai 15 itu bagian pertama, namanya sentence completion teman-teman, atau teman-teman diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang gitu ya. Untuk part B atau bagian kedua itu namanya adalah error analysis, atau teman-teman diminta untuk menganalisa atau menemukan kesalahan yang ada di dalam kalimat seperti itu. And the last one is reading. Di tes terakhir itu nanti reading, teman-teman. Dan waktunya nanti adalah 55 menit ya, maksimal untuk menyelesaikan 50 pertanyaan seperti itu. Nah, ini nanti kita akan pelajari dalam waktu 1 bulan, teman-teman ya. Karena hari Sabtu Minggu itu kita off, kita libur, otomatis kita aktif di hari Senin sampai hari Jumat. Like that. Dan karena 1 bulan itu ada 4 minggu ya, itu nanti hari ke-20 pun itu sudah tersita dengan tes, hari tes teman-teman. Jadi secara kurikulum atau secara silabus ada 19 hari ya. Nanti hari pertama sampai hari ke-10 kita akan mempelajari structure dulu. Jadi kita fokus di structure dulu karena structure ini gimana ya teman-teman, teorinya paling banyak, bisa dibilang seperti itu. Ya, tapi kalau teman-teman bisa memahami teori-teori ini pun sudah saya simpelkan, teman-teman. Sudah saya sederhanakan. Kalau teman-teman mengikuti buku yang dari lembaga, kalau buku itu lengkap, itu ada sekitar 60 skills. Nah, ketika teman-teman mengerjakan structure yang waktunya hanya 30 detik untuk memilah atau sort out gitu ya. Skill 1 sampai skill 60 waktunya tidak akan cukup. Seperti itu. Jadi sudah saya sederhanakan menjadi 10, teman-teman. Gitu ya. Dan ini sudah saya urutkan juga. Jadi ketika nanti teman-teman belajarnya itu juga harus urut. Ya, kalau teman-teman nanti loncat-loncat pasti teman-teman bingung. Seperti itu. Nah, setelah structure ini nanti selesai, teman-teman akan lanjut ke listening ya. Di hari ke-11 sampai ke-13 kita pelajari listening, teman-teman. Dan di listening ini karena teorinya itu terlalu apa ya, teman-teman? Terlalu luas gitu. Karena di speaking itu konteks atau skenario atau skemanya itu tidak terbatas ya, teman-teman. Maksudnya tidak terbatas itu konteks pembicaraan itu bisa kemana-mana gitu, teman-teman. Nah, lebih yang saya tekankan nanti adalah ke latihan bahas sebagai teknik atau strategi mengasah kemampuan rekognisi teman-teman seperti itu. Nah, rekognisi itu teman-teman bisa mengenali apa yang teman-teman dengar dan memahaminya seperti itu. Oke. Nah, kemudian di hari ke-14 sampai hari ke-19 nanti kita akan belajar reading. Jadi reading itu ada 6 chapter, tapi sebenarnya nanti bisa lebih cepat karena saya menemukan cara yang lebih mudah, teman-teman gitu ya. Jadi yang awalnya 6 jadi 3. Dan 3 itu pun semoga ya teman-teman itu nanti bisa kita pendekkan lagi menjadi 2 pertemuan. Yang mana teman-teman nanti akan memiliki waktu sisa yang bisa teman-teman pergunakan untuk latihan sebelum hari H tes. Seperti itu. Dan nanti teman-teman akan saya sediakan latihan-latihan supaya terutama latihan yang mirip dengan final scoring ya, atau tes yang dari lembaga seperti itu. Cara mengerjakannya maksudnya. Nah, ini tadi adalah roadmap kita nanti ke depan ya, teman-teman nanti bisa dipelajari kembali lewat rekamannya. Nah, kemudian berikutnya adalah classroom rules. Sebenarnya bukan rules ya, bukan aturan teman-teman, tapi kayak mekanisme. Jadi di kelas itu nanti selama program bagaimana gitu ya. Nah, yang pertama ada attendance check atau daftar kehadiran atau absensi kita biasanya nyebutnya di sekolah dulu ya. Nah, absensi atau attendance check ini kita akan hanya cek di hari pertama. Jadi setelah kelas nanti teman-teman akan saya kirimkan beberapa link. Link yang paling atas itu adalah link untuk absensi yang mana hanya bisa diisi 1 kali. Nah, untuk besok itu nanti yang akan mengisi atau yang mengecek saya sendiri melalui partisipasi Zoom. Jadi saya rekam dari partisipasi Zoom.
Nah, absensi itu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, teman. Maksudnya itu tidak mempengaruhi apakah teman-teman nanti bisa tes atau enggak gitu ya. Nah, tapi dari absensi itu saya akan bisa lihat di mana semangat teman-teman gitu ya. Misalkan teman-teman lagi sibuk-sibuknya tapi masih menyempatkan bisa hadir di kelas misalnya. Nah, itu nanti ketika teman-teman saya lihat kehadirannya selalu hadir, misalkan entah di sesi sore aja atau sesi malam aja atau bahkan dua-duanya. Nah, itu nanti akan dianggap satu hari masuk gitu ya maksudnya. Nah, ketika teman-teman selalu hadir dan tidak pernah absen, nanti akan saya berikan pembahasan untuk tes dari lembaga di akhir meeting seperti itu. Jadi untuk reward teman-teman atau penghargaan buat teman-teman seperti itu. Oke, dan untuk supaya nanti teman-teman ketika tes bisa tahu kira-kira jawabannya teman-teman yang salah yang mana, kemudian kalau salah kenapa salahnya dan harusnya bagaimana nanti supaya tahu gitu ya teman-teman, biar nggak tahu skornya aja. Nah, kok saya dapat skor segini dari mana? Nah, biar tahu teman-teman. Nah, kemudian berikutnya, tapi itu tadi hanya untuk yang selalu hadir ya, mohon maaf teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan interrupt saya atau boleh dipotong. Teman-teman di Zoom ini ada apa namanya fitur raise hand. Jadi teman-teman boleh raise hand di kolom chat itu ya. Kalau ada pertanyaan nanti saya akan hentikan pembahasan saya atau penjelasan saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau pertanyaan teman-teman nyambung dengan materi hari tersebut, itu langsung akan saya jawab. Tapi kalau misalnya pertanyaan teman-teman itu misalnya ya mengulang yang sudah saya sebutkan atau sudah saya jelaskan di materi sebelumnya misalnya. Nanti saya akan pasti jawab, itu sudah kita bahas, nanti silahkan kembali di review rekaman hari kesekian, misalnya gitu ya teman-teman. Atau kalau misalnya pertanyaan teman-teman masih loncat, kan saya tahu pasti beberapa dari teman-teman ada yang pernah ambil kursus di tempat lain misalnya, gitu ya. Dan mungkin ketika misalnya kita membahas kalimat sederhana, terus teman-teman tiba-tiba tanya pertanyaan mengenai kalimat majemuk. Nah, pasti nanti saya sampaikan itu nanti kita pelajari hari kesekian. Nah, tujuannya bukan saya nggak mau jawab ya, teman, tapi saya ingin mengfokuskan eh, apa namanya pembelajaran teman-teman di materi yang hari tersebut supaya nggak melebar, teman-teman. Takutnya ada beberapa dari teman-teman yang benar-benar dari nol, ketika ketambahan materi yang nggak nyambung dengan hari tersebut nanti malah bingung. Seperti itu. Jadi saya fokuskan supaya eh, 100% dapatnya di hari tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman sendiri ya, yaitu vocab. Jadi kuncinya di TOEFL itu sebenarnya vocab, teman-teman. Semakin banyak vocabnya teman-teman akan semakin mudah mengerjakan TOEFL, gitu ya. Nah, tapi saya sendiri juga vocabnya juga kurang dan saya masih belajar juga, teman-teman. Intinya gini, untuk belajar vocab ini, teman-teman jangan hafalan. Tapi teman-teman silakan hajar latihan. Ketika menemukan vocab baru, nanti silahkan ditulis gitu ya. Nanti ketika kalau nggak ditulis, percaya saya teman-teman pasti hilang, pasti lupa. Tapi kalau teman-teman lupa, ada tulisan kan enak, tinggal buka gitu. Apalagi kalau tulisan kita sendiri itu akan lebih apa ya teman-teman, akan lebih teringat gitu daripada kalau kita beli buku yang sudah memang dicatatkan orang. Jadi lebih ingat ketika kita melihat tulisan kita sendiri seperti itu. Nah, itu tips dari saya. Dan yang terakhir adalah monitoring belajar. Jadi di luar kelas saya sediakan teman-teman untuk latihan-latihan belajar. Dan nanti ketika teman-teman mengerjakan latihan tersebut, menemukan kesulitan apapun, silahkan japri nomor berikut. Ya, this is my WhatsApp number 0821 4241 4414. Atau biasanya saya yang mengirimkan link untuk kelas teman-teman. Oke, jadi feel free to ask me any questions like that. Oke. Nah, I think that's all about TOEFL and our program. Nah, mungkin ada yang mungkin pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Masih materi hari ini, silahkan kalau ada pertanyaan. Okay, looks like everything is kind of good, right? Jadi kayaknya nggak ada pertanyaan. Kalau gitu kita lanjut ya, teman-teman. Jadi untuk hari pertama, kita akan fokus dulu dengan structure sampai hari ke-10 ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang sentence atau kalimat. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa kok kita perlu belajar tentang sentence atau kalimat? Tujuannya apa gitu ya? Jadi gini, teman-teman. Di soal structure TOEFL, itu nanti teman-teman diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Nah, supaya teman-teman tahu bagian kalimat apa yang hilang, maka teman-teman juga harus tahu
kalimat itu kalau lengkap bagaimana? Atau kalimat itu minimal harus ada apanya? Nah, itu kita pelajari hari ini, teman-teman. Oke, jadi sentence atau kalimat dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sebenarnya sama saja, ya. Wajib ada dua struktur ini, teman-teman. Wajib ada dua susunan ini, yaitu subjek dan juga predikat. Nah, the question is what is subject? Jadi subjek itu apa? Oke. Nah, subjek itu bukan pelaku ya, teman, karena banyak yang bilang subjek itu pelaku. Di dalam kalimat pasif, subjek itu justru korban, bukan pelaku, teman-teman. Jadi pengertiannya subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita jadikan bahan pembicaraan. Contoh, misalnya adalah rumahku dibeli oleh Pak Wawan kemarin. Nah, di situ tadi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman atau yang ingin saya ceritakan ke teman-teman adalah rumahku. Gitu ya. Contoh lagi teman-teman. Misalnya kucingku memiliki 3 anak. Nah, yang saya ingin ceritakan ke teman-teman tadi itu adalah tentang kucingku. Nah, itulah yang disebut dengan subjek. Ya, jadi subjek itu yang ingin diangkat jadi topik pembicaraan atau yang ingin diceritakan ke orang lain, pendengar gitu ya. Dan letaknya di dalam kalimat subjek itu selalu di sebelumnya predikat, terutama di soal structure TOEFL, teman-teman. Jadi pasti letaknya subjek dulu baru predikat gitu ya. Nah, kemudian predikat itu apa? Predikat itu adalah ada apa dengan si subjek. Karena kita nggak mungkin hanya bilang, misalkan saya baru ketemu teman-teman nih, terus kita ngobrol, terus tiba-tiba saya bilang, kucingku. Terus saya diem. Pasti teman-teman bingung. Kalau nggak gitu pasti ada yang bertanya, kucingnya kenapa Mister gitu. Jadi subjek itu tidak lengkap kalau nggak ada predikatnya. Pasti nanti menimbulkan pertanyaan. Gitu ya. Jadi supaya lengkap harus ada subjek dan predikat. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengenali di dalam soal kalau itu subjek dan kalau itu predikat. Nah subjek itu dibuatnya teman-teman itu dari kata benda atau noun. Oke, nah kata benda itu apapun yang teman-teman bisa lihat di sekitar teman-teman. Semua yang bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin, itu semuanya kata benda, teman-teman. Contohnya di sini ada bird, burung, water, air, buildings. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata benda ditambahkan akhiran s, berarti kata benda itu jamak. Jadi buildings itu artinya bangunan-bangunan. River artinya sungai. Forest, hutan. Atmosphere, atmosfer. Classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, entah itu yang manusia, selain manusia, eh, benda hidup ataupun benda mati, dan lain-lain seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian selain kata benda, yang bisa jadi subjek itu ada lagi yaitu dari kelas kata kata ganti. Nah, kata ganti itu adalah kata-kata yang menggantikan benda. Contoh teman-teman, misalnya saya punya bolpen. Misalkan saya bilang, bolpenku hilang. Padahal tadi aku menaruhnya di sini. Nah, menaruhnya, nyanya kan kembalinya ke bolpen, teman-teman. Jadi kita nggak perlu bilang, bolpenku hilang. Tadi saya menaruh bolpenku di sini. Bolpenku memiliki tutup yang unik misalnya gitu ya. Dan bolpenku itu agak besar, misalnya seperti itu. Jadi daripada mengulang-ulang bolpenku, kita pakai itu atau dia gitu ya. Dan contohnya kata ganti misalnya ada he, she, sama it. Itu artinya sama-sama dia, teman-teman. Bedanya kalau he, dia yang kita maksud itu laki-laki. Kalau she, dia yang kita maksud itu adalah perempuan. Atau it, dia yang kita maksud itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Atau kita nggak tahu itu cewek atau cowok. Misal ada, misalkan ada buaya, teman-teman. Buaya itu kan kalau misalkan dari depan itu kan nggak pakai lipstick, nggak pakai rok gitu ya. Nggak pakai anting, kita nggak tahu buaya itu cewek apa cowok. Nah, untuk bilang dia, kita merujuk ke buaya tadi, kita pakainya it, gitu ya. Jadi it itu untuk dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Nah, berikutnya ada they. They itu artinya mereka untuk benda yang banyak gitu ya, selain maksudnya boleh manusia, boleh selain manusia, seperti itu. Those juga bisa diartikan mereka, teman-teman. Once juga bisa diartikan mereka atau itu gitu ya. Others artinya yang lain-lain. Kalau ada S-nya gini, dia kata ganti, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah dua kelas kata yang bisa jadi subjek atau subjek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti seperti itu. Nah, berikutnya selain subjek kan tadi saya sampaikan harus ada predikat. Nah, ini perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, teman-teman. Kalau bahasa Indonesia, predikat itu bebas dari kelas kata apapun boleh. Misalnya kita mau bilang, eh,
misalnya saya baik-baik saja. Ini yang tadi sore saya bikin contoh juga ya. Saya baik-baik saja. Nah, yang artinya saya atau bahasa Inggrisnya saya itu adalah I. Bahasa Inggrisnya baik-baik saja itu adalah fine atau okay atau good misalnya. Dan lain-lain ya, teman-teman. Nah, tapi ketika kita ingin bilang saya baik-baik saja, itu bahasa Inggrisnya bukan I fine atau I okay, tapi I am. Jadi harus ada M-nya ya. Oke. Kenapa? Karena di dalam kalimat itu, M di situ fungsinya sebagai predikat. Oke. Nah, tapi kenapa kalau misalnya di dalam saya, misal ini yang gampang ya, teman-teman, yang saya mencintaimu itu kan gampang. Nah, bahasa Inggrisnya adalah I love you. Nah, kenapa kok nggak ada M-nya? Oke, kenapa langsung I love you? Jadi gini, di dalam bahasa Inggris, predikat di dalam kalimat ya, di dalam kalimat bahasa Inggris, predikat itu dibuatnya dari kelas kata yang namanya kata kerja atau verb. Dan itu wajib, teman-teman. Jadi predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, kalau pesan yang kita sampaikan itu tidak memiliki unsur kata kerja, contohnya saya baik-baik saja itu kan nggak ada aktivitas, nggak ada pekerjaan, teman-teman. Gitu ya. Nah, maka dimasukkan kata kerja yang hanya buat syarat, namanya to be tadi. Jadi I am, oke, predikatnya adalah am-nya. Walaupun dia nggak punya arti ya. Hanya buat syarat saja, karena predikat dalam bahasa Inggris wajib kata kerja. Nah, tapi kalau di dalam kalimatnya itu sudah ada kata kerjanya, for example, saya mencintaimu. Nah, mencintai itu kan kata kerja, teman-teman. Ya kan? Nah, maka jangan dimasukkan am, karena nanti predikatnya bisa double. Jadi cukup bilang I love you, seperti itu. Gitu ya, jadi memang mengenali kelas kata dalam bahasa Inggris itu memang penting, teman-teman. Salah satunya menentukan apakah kita butuh to be di predikat atau tidak. Gitu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja atau verb. Contohnya ada occur, terjadi, produce, menghasilkan, refer to, merujuk pada, consist of, terdiri dari, improve, membaik atau meningkat, seperti itu. Nah, jadi kata kerja itu adalah sesuatu yang bisa dikerjakan atau sesuatu yang bisa merubah keadaan suatu benda atau posisi suatu benda, misalnya seperti itu, teman-teman. Gitu ya, atau proses aktivitas itu adalah kata kerja. Oke. Nah, tapi teman-teman harus tahu kalau di dalam bahasa Inggris kata kerja itu ada banyak bentuknya, maksud saya ya. Ada verb 1, verb 2, verb 3, verb SIS, verb ing to verb 1 dan auxiliary verb. Nah, kalau teman-teman entah membaca, entah mendengarkan dalam bahasa Inggris, pasti teman-teman akan menemukan penggunaan kata kerja verb 1, verb 2, verb 3, verb SIS, verb ing to verb 1 atau auxiliary verb. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah tidak semua bentuk kata kerja ini bisa jadi predikat. Makanya tadi saya menyebutnya subjek predikat, teman-teman, bukan subjek verb. Oke, takutnya ketika teman-teman menemukan verb apapun itu dianggap sebagai predikat, padahal tidak, teman-teman. Ada beberapa verb yang tidak bisa jadi predikat, ya. Nah, ini yang bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi kata kerja yang bisa jadi predikat itu hanyalah verb 1, kemudian verb 2, kemudian verb SIS dan juga auxiliary verb. Itu predikat. Nah, tapi kalau verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, dan to verb 1 itu bukan predikat, teman-teman. Oke, jadi perlu digarisbawahi. Jadi setiap menemukan kata kerja di dalam kalimat, teman-teman harus hati-hati, tentukan apakah itu predikat atau bukan. Karena ada kata kerja yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Gitu ya. Nah, kemudian tadi saya menyebutkan auxiliary. Nah, auxiliary itu apa sih? Itu kan istilah gitu ya, teman-teman. Gak enak kayaknya kita belajar bahasa Inggris terlalu banyak istilah, itu pusing gitu ya. Jadi auxiliary itu sebenarnya kata kerja bantu. Dia juga sebenarnya kata kerja, teman-teman, atau verb, cuman dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam predikat. Harus ada kata kerja lain. Contoh ya, auxiliary itu ada 4 keluarga. Yang pertama dari keluarganya do, kita punya do, kemudian does, kemudian did. Yang mana verb gandengannya itu adalah verb 1 dan itu wajib, teman-teman. Yang kedua dari keluarganya to be, kita punya is, am juga itu to be, teman. Tapi kalau di soal structure TOEFL, teman-teman tidak akan pernah menemukan kata am ya. Karena nggak ada di soal TOEFL itu yang asli dari ITS itu menceritakan I itu nggak ada, teman-teman. Pasti menceritakan tokoh-tokoh atau menceritakan
peristiwa-peristiwa alam atau lain-lain seperti ini ya, scientific gitu ya. Nggak mungkin orang curhat di tes TOEFL nggak ada, teman-teman. Kemudian are, kemudian kalau lampau kita pakainya was atau were. Nah, sebenarnya masih ada lagi, teman-teman, keluarganya to be ya. Tapi nanti kita bahas di hari ke-7. Oke, teman-teman, yang penting kenal dulu jenis-jenis auxiliary sekilas gitu, teman-teman. Nah, untuk to be sendiri itu bisa diikuti verb ing atau verb free. Kemudian yang berikutnya ada keluarganya auxiliary-nya have. Have di sini bukan artinya memiliki ya, teman-teman. Have di sini artinya sudah atau telah. Keluarganya ada tiga yaitu have, kemudian has, kemudian kemudian had, teman-teman. Nah, untuk verb gandengannya itu adalah verb free. Seperti itu. Dan yang terakhir itu dari keluarga modal auxiliary, kita punya will, can, dan di auxiliary, modal auxiliary ini setiap kata artinya beda-beda, teman-teman. Walaupun ada yang sama juga gitu ya. Kemudian ada must, ada juga may, might, etc. Dan lain-lain gitu ya. Misalkan ada would itu, would, could, should. Nah, itu juga termasuk modal. Yang pasti adalah modal auxiliary itu wajib gandengannya adalah verb satu. Nah, ini adalah jenis-jenis auxiliary, teman-teman. Jangan dihafal, saran saya nanti ditulis karena ini termasuk ke dalam penguasaan vocab juga. Gitu ya. Nah, secara teori materi kita sudah selesai, teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalimat itu wajib punya dua komponen ini, yaitu subjek dan predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau dari kata ganti, sedangkan predikat dibuatnya dari kata kerja. Tapi teman-teman harus hati-hati karena tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Nah, kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Verb 1, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb. Nah, itu adalah kesimpulan materi kita hari ini, teman-teman. Oke. Nah, untuk contohnya, nah di sini saya punya 3 contoh. Contoh pertama, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan diberikan satu soal di kalimat itu ada yang dihilangkan ya, bisa di awal, di belakang atau di tengah misalnya. Nah, teman-teman disuruh memilih di antara pilihan A, B, C, D yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya menjadi kalimat utuh dan lengkap dan efektif seperti itu. Jadi nggak ada pemborosan, nggak ada yang kurang, nggak ada yang bentuknya salah dan lain-lain gitu ya. Nah, caranya yang paling gampang, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Oke, karena predikat itu sepanjang-panjangnya tidak bisa melebihi panjangnya subjek. Karena subjek itu bisa panjang banget, teman-teman. Jadi cari yang gampang dicari dulu, yaitu predikat. Oke. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, apakah teman-teman menemukan ada predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana? Ya, betul. Kalau teman-teman menemukan ada keluarganya to be ya, entah itu is, am, are, was, were, entah dia itu to be yang auxiliary ataupun berdiri sendiri, dia adalah predikat. Nah, are di sini dia sebagai auxiliary ya, teman-teman, kata kerja bantu yang diikuti oleh verb gandengannya yaitu verb 3. Nah, ini predikat. Nah, berarti fix di situ kita kehilangan subjeknya karena titik-titiknya terletak di sebelum predikat dan memang belum ada subjeknya gitu ya. Nah, jadi kita carikan subjeknya, teman-teman. Subjek tadi dibuatnya dari kata benda, kalau enggak gitu dari kata ganti. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, A, B, C, D, kira-kira yang mana yang kata benda atau yang kata ganti saja? Jangan ditambah-tambahi bagian kalimat baru, teman-teman, karena nanti bisa-bisa jadi pemborosan gitu ya. Iya, betul. Jawabannya adalah yang alpha. Shrikes itu adalah jenis burung ini. Saya nggak yakin namanya apa ya. Cuman saya dulu kalau nggak salah pernah dengar ada yang menyebutnya namanya burung condet atau cendot. Saya lupa, teman-teman. Condet kalau nggak salah ya. Jadi burung condet. Seperti itu. Nah, kalau yang bukan burung gereja. Kalau burung gereja itu apa ya? Saya pernah dengar, tapi beda. Itu beda. Jadi hewan ini, teman-teman, dia itu sejenis hewan karnivora. Kalau kalau burung gereja itu makan biji-bijian ya, kalau nggak salah. Tapi kalau dia ini dia makan binatang-binatang dan serangga kecil. Bahkan ada beberapa yang makan tikus, jenisnya itu yang agak gede itu dia makan tikus, teman-teman. Cuman hewan-hewan buruannya itu ditancepin ke duri pohon seperti ini. Jadi kayak
di apa ya, di nggak tahu itu disimpan atau gimana, nggak tahu, itu ditancepin di pohon baru nanti dimakan gitu ya. Nah, kalau yang Bravo kenapa salah? Yang Bravo itu ada kata Z-nya. Nah, Z itu dia kelas katanya di sini adalah kata hubung atau conjunction. Nah, kapan kita pakai conjunction atau kata hubung? Yaitu ketika subjek predikatnya lebih dari satu. Kalau subjek predikatnya cuma satu seperti ini, kita nggak bisa memasukkan conjunction atau kata hubung. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie kenapa salah? Karena ada predikat lagi. Teman-teman, nanti predikatnya jadi double atau pemborosan. Kalau yang delta, nah kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL itu bukan kata tanya. Ya, karena di soal structure TOEFL teman-teman tidak akan pernah menemukan soal yang diakhiri tanda tanya. Pasti diakhirnya dengan tanda titik. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan kata tanya di soal TOEFL structure, itu bukan kata tanya tapi dia adalah conjunction. Oke. Nah, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Jadi jawabannya yang alpha. Betul, teman-teman. Nanti kalau dibaca, shrikes are known to impale their prey on thorns. Jadi burung ini ya itu diketahui atau dikenal akan menancapkan buruan mereka di duri pohon. Seperti itu. Berikutnya, teman-teman, contoh kedua ya. Caranya sama, teman-teman cari dulu di soal kata kerja yang bisa jadi predikat. Jadi pertanyaan saya ke teman-teman, adakah yang bisa menemukan kata kerja yang bisa jadi predikat di soal, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Oke, berarti di soal nggak ada ya. Kalau di jawaban ada. Nah, berarti di soal nggak ada. Oke, karena ada yang menjawab ber, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Oke, di sebelum titik-titik atau yang kita akan isikan predikat nanti itu sudah ada subjeknya yaitu magnetotactic bacteria. Now, for your information, guys, bacteria here is plural form of plural nouns, gitu ya. Jadi dia adalah sebuah kata benda jamak. Jadi tunggalnya adalah bacterium, seperti itu. Oke, nah berarti di sini sudah ada subjek, tapi kita kehilangan predikat. Cari ABCD yang predikat saja. Kalau yang alpha di situ ada subjek, oke. Nanti subjeknya double, teman-teman. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo tidak ada predikat sama sekali ya. Kita butuhnya kata kerja sebagai predikat. Kalau yang Charlie ada auxiliary word sama verbnya yaitu describe. Nah, di tengah-tengahnya auxiliary itu memang kadang diselipin keterangan seperti ini, teman-teman. Atau adverb gitu ya. Nah, kata keterangan itu di dalam kalimat adalah kelas kata yang paling tidak diperlukan. Jadi kalau teman-teman itu hilangkan nggak masalah. Atau teman-teman ganti dengan kata-kata yang lain yang sama kelas katanya. Itu juga tidak masalah. Gitu ya, atau dihilangkan aja biar nggak bingung teman-teman kalau menemukan adverb atau keterangan. Nah, kalau yang delta tidak ada kata kerja sebagai predikat, sedangkan tadi kita butuhnya predikat. Ya udah berarti jawabannya yang Charlie gitu ya. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Kalau diartikan, bakteri magnetotaktik pertama kali dideskripsikan atau diperkenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu, teman-teman. Oke, nice. Lanjut ke nomor contoh terakhir maksud saya. Nah, as you can see here, let's find the predicate first. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ tidak ada kata kerja sama sekali, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, karena titik-titik di awal, maka kita juga butuh subjek sebelumnya predikat. Jadi cari A, B, C, D yang ke subjek, kemudian predikat. Kalau yang alpha, di situ cuma ada kata benda saja, coconut with briquettes, tapi tidak ada predikatnya, alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, ada conjunction, subjeknya cuma satu, nggak ada predikat. Nah, yang bravo ini double-nya ada dua malahan, gitu ya. Kalau yang Charlie ada subjek, cuma satu, predikat cuma satu, tapi dimasukkan conjunction. Kita nggak butuh conjunction atau kata hubung ketika subjek predikat cuma satu. Nah, kalau yang delta di situ ada subjek dan juga predikat. Ya udah berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Oke. Nanti kalau dibaca coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Jadi briquette limbah kelapa itu mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Like that. Nah, so far do you have any question, guys? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan teman-teman.
Oke, aman ya, Mister Baik. Saya rasa aman, teman-teman. Kalau gitu kita praktekkan yang sudah teman-teman pahami dari materi hari ini ke latihan soal. Nah, di sini ada satu soal, jangan takut benar, teman-teman, dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, thumbs up. Dan saya lihat ada 44 answers, ada 44 jawaban. Dan semua dari teman-teman menjawab Charlie. Oke, kita cek bareng. Cari predikat dulu. Di situ ada unknown. Subjeknya yang belum ada. Nah, berarti tantangan kita di sini mencarikan subjek saja, ya kan? Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Betul, teman-teman. Alpha kenapa salah? Karena ada conjunction, ya kan? Subjek predikat cuma satu, kita tidak membutuhkan conjunction. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, predikatnya double ya, nggak bisa teman-teman. Kalau yang Delta di situ ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, nah fix berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, parrots are known for their longevity. Jadi burung kakak tua itu dikenal akan umurnya yang panjang. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Okay, thumbs up, and I see that you guys pick Delta as your answers. Jadi saya lihat semuanya menjawab Delta ya. Ada juga Charlie, nice. Kita cek bareng. Kita diskusikan bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, karena titik-titik di awal kalimat atau di paling depan dan di sebelumnya predikat itu wajib harus ada subjek. Nah, berarti kita carikan ABCD yang subjek dan juga predikat. Nah, di pilihan ganda itu predikat cuman ada di satu pilihan. Nah, kalau ada seperti ini udah langsung jawab itu, teman-teman. Karena kan kita membutuhkan predikat ya. Sedangkan di pilihan ganda yang ada predikatnya cuman satu, yaitu yang delta. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang alpha itu ada kata benda, the mirages, tapi tidak ada predikat, nggak bisa karena kita tadi butuhnya subjek sama predikat. Kalau yang Bravo, verb ing itu bisa jadi subjek ya, namanya gerund, teman-teman. Jadi kalau kata kerja itu ditempatkan di tempatnya kata benda, entah itu di subjek atau objek, nah itu kata kerjanya harus dirubah jadi kata benda dulu, namanya gerund. Nah, gerund itu bentuknya verb ing seperti ini. Nah, itu bisa jadi subjek, tapi dia tidak punya predikat, teman-teman. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah kalau teman-teman menemukan kelas kata, yaitu nah, to gitu ya, teman-teman, itu namanya preposisi. In, on, at itu preposisi semua, teman-teman. Nah, fungsinya preposisi itu adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Nah, to see mirages ini keterangan, teman-teman. Keterangan tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Gitu ya. Ya, jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman. Karena kita butuhnya tadi adalah subjek dan juga predikat. Jadi jawabannya delta ya. Nanti kalau dibaca, mirages can be seen at sea, in deserts, or in paved highways. Jadi Fata Morgana ini ya, saya nggak kalau nggak salah bahasa Indonesia Fata Morgana, teman-teman. Itu dapat dilihat di laut, di gurun, atau di jalanan berpaving seperti itu. Oke, lanjut ke number 3. Silakan, you have 30 seconds. Time's yours.
Alright guys, thumbs up. Dan saya lihat ada 39 jawaban alpha, 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 and I see that everybody picks alpha. So let's do it together. Okay, the first target is to find the predicate. Jadi cari predikat dulu. Dan kita tidak menemukan kata kerja sama sekali ya yang bisa jadi predikat. Jadi di sini kita isi jadi predikat dan titik-titiknya di paling depan. Sebelum predikat harus ada subjek, artinya kita juga kehilangan subjek. Cari ABCD subjek dan predikat. Nah, di pilihan ganda yang ada predikatnya itu cuma ada dua, teman-teman. Antara alfa atau Charlie. Ya kan? Bravo salah karena tidak ada predikatnya. Delta tidak ada predikatnya juga. Ya. Nah, bedanya alpha sama Charlie apa? Yang alpha itu tidak ada conjunction-nya. Kalau yang Charlie ada conjunction-nya. Kita nggak butuh conjunction ya, teman-teman. Kalau predikatnya cuma satu, tidak ada subjek. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, there are approximately 80 species of mullet around the world. Jadi, ada sekitar 80 spesies ikan mullet ini ya, di seluruh dunia. Seperti itu. Okay, nice. Next, number 4. You have 30 seconds. Time's yours. Silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up. And I see that there are 40 answers. Dan saya lihat ada jawaban alpha, alpha. Sepertinya semua menjawab alpha. Let's check it out. Cari predikat dulu. Di situ ada is. Subjeknya belum ada. Nah, berarti target kita cuma mencarikan subjek saja. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha ya. Bravo salah karena ada conjunction, Charlie salah karena ada predikat lagi, nanti predikatnya double, right? Kalau yang delta ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Oke, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, the largest tuna is the bluefin tuna. Jadi jenis tuna terbesar adalah tuna sirip biru. Oke, lanjut teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan, you have 30 seconds, time's yours. Alright guys, thumbs up. And I see that okay, everybody picks Bravo. Semuanya menjawab Bravo ya. So let's do it together. Di situ ada predikat can vary. Belum ada subjeknya. Nah, berarti di sini kita butuh subjek saja ya, teman-teman. Oke, kita cek bareng-bareng. Di situ yang alpha ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, kita tidak membutuhkan conjunction. Yang Bravo ada subjek, kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ini keterangan, teman-teman. Jadi kalau ada kata benda, sebelumnya ada preposisinya, itu menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek ya. Kalau yang delta predikatnya double, kita hanya butuh subjek saja. Jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, meteoroids can vary in size from tiny grains to large rocks. Jadi meteoroid itu bisa bervariasi ukurannya dari kerikil-kerikil kecil hingga batuan-batuan besar. Seperti itu. Oke, good job. Next number, silahkan teman-teman. 30 seconds, time's yours. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban alpha, dan saya lihat semua menjawab alpha ya. Kita cek bareng, seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang,
tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, berarti di sini kita butuh predikat ya. Nah, subjek predikat itu tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Nah, karena sebelum titik-titik kan hanya ada satu koma ya, nggak ada koma lain, yang lain. Artinya, subjek itu harusnya masih di dalam sini. Oke, nah berarti kita juga butuh subjek di sini ya. Carikan A, B, C, D yang subjek dan juga predikat. Nah, kalau yang alfa ada subjek, ada predikat. Nah, kemungkinan alfa bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada subjek, tidak ada kata kerja sebagai predikat, Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek predikat, tapi ada conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma satu, kita nggak butuh conjunction gitu ya. Delta juga sama, ada subjek, ada predikat, tapi tidak ada conjunction. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, using their tentacles, sea cucumbers filter plankton from the water. Jadi menggunakan tentakel-tentakel mereka, eh, tripang gitu ya, itu menyaring plankton dari air seperti itu. Next, teman-teman, you have 30 seconds, time's yours. Right, thumbs up. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semua menjawab Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Cari kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu verb satu bukan bisa jadi predikat, teman-teman. Hati-hati ya, itu keterangan. Keterangan nggak bisa jadi predikat. Nah, berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah lynxes. Oke, nah kita hanya butuh predikat aja berarti ya. Kalau yang alpha, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Bravo ada predikat, nah tapi ada subjek lagi nanti subjeknya double gitu ya. Kalau yang Charlie ada predikat, kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta tuh verb satu itu keterangan tidak bisa jadi predikat ya. Jadi jawabannya yang Charlie teman-teman. Oke. Nanti kalau dibaca lynxes prefer to hunt at night. Jadi kucing jenis lynx ini itu menyukai untuk berburu di malam hari seperti itu. Oke, lanjut teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up teman-teman. Dan ada jawaban alpha. Well, I see that you guys pick alpha as your answers. Oke, kita cek bareng. Di situ ada predikat are, subjeknya belum ada. Nah, carikan subjek saja ya. Ya, betul. Jawabannya yang alpha, teman-teman. Bravo salah karena ada conjunction, ya kan? Sedangkan subjek predikat cuma satu. Charlie pun juga begitu. Yang delta juga sama, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, the crested grebes are very excellent diver birds. Jadi crested grebes ini merupakan burung-burung penyelam yang sangat handal. Seperti itu. Oke, next. 30 detik dimulai dari sekarang. Go ahead, guys. Alright, guys. Thumbs up. And okay, everybody picks alpha. Kita cek bareng. Cari predikat dulu. Nah, di situ ada discover, artinya menemukan ya. Subjeknya yang belum ada, nah berarti kita hanya carikan subjek. Ya betul, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Karena kalau yang Bravo ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Yang Charlie ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu.
Yang delta predikatnya double. Ya, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, Edwin Hubble discovered the expansion of the universe in the early 20th century. Jadi Edwin Hubble itu menemukan pengembangan dari alam semesta gitu ya di awal abad ke-20. Oke, next. Oke, terakhir teman-teman nomor 10 silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Alright, guys, thumbs up. And I see that you guys pick bravo, bravo, and semuanya menjawab bravo ya. So let's do it together. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya di sini kita harus carikan predikatnya. Subjeknya porcupines. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja ya. Kalau yang alpha verb ing nggak bisa jadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya ya. Kalau yang bravo kemungkinan bisa verb 1, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie to verb 1 tidak bisa jadi predikat karena dia keterangan ya, teman-teman. Dan yang terakhir possession itu adalah kata benda. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata akhirannya ion-ion, 90% dia adalah kata benda. Dan kata benda itu tidak bisa jadi predikat ya. Jadi jawabannya yang bravo nanti kalau diartikan like hedgehogs, porcupines, possess spines or quails for defense. Jadi kalau diartikan seperti landak, porcupines, porcupines ini mungkin kita juga nyebutnya landak kecil gitu ya, teman-teman. Landak kecil itu memiliki tulang belakang atau duri untuk pertahanan diri seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, teman-teman, tentang kalimat atau sentence yang mana kesimpulannya adalah kalimat itu wajib punya subjek predikat, maka yang teman-teman pastikan harus ada di dalam kalimat adalah dua hal tersebut. Dan itu adalah materi yang paling wajib teman-teman kuasai, karena nanti di hari kedua dan seterusnya kita akan tetap pakai materi hari ini. Seperti itu ya. Jadi kayak ketambahan aja nanti di hari-hari berikutnya, seperti itu. Nah, mungkin before we dismiss the class, any one of you have any questions? Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan Miss Feby kalau mau bertanya, Miss. Oh iya, terima kasih kesempatannya Mas. Mungkin ini saya mau nanya yang tentang predikat yang modal tambah verb 1 itu, yang termasuk modal itu apa saja ya? Maksudnya gimana kita menentukan ini tuh modal apa bukan modal gitu. Terima kasih. Oke, oke, sama-sama Miss Feby. Jadi pertanyaannya adalah modal auxiliary itu apa aja gitu ya. Jadi modal auxiliary, teman-teman, yaitu auxiliary yang saya tuliskan di bagian terakhir tadi ya, yang keempat, itu intinya modal auxiliary itu harus diikuti verb 1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah modal itu apa aja? Nah, yang pertama ada will, artinya akan. Yang kedua ada shall, artinya bisa akan, bisa harus gitu ya. Kemudian yang ketiga ada misalkan may, boleh. Artinya boleh, mungkin, semoga juga bisa kadang may ini. Tapi kalau di TOEFL tidak pernah keluar yang artinya semoga ya. Karena may yang artinya semoga itu ditaruh di awal kalimat, teman-teman. Atau di paling depan, seperti itu. Kemudian yang keempat ada can, artinya dapat, bisa, mampu, mungkin, banyak. Can itu artinya teman, boleh. Can itu paling banyak artinya can itu ya. Kemudian yang kelima ada may sudah ya, might, artinya mungkin. Dan yang keenam ada harus, must, itu artinya harus, bisa juga pasti ya. Kemudian yang ketujuh yang old, yaitu would. Yang kedelapan ada could. Yang kesembilan ada should. Nah, sebenarnya masih ada lagi teman-teman. Cuman ini jarang tapi nggak apa. Jadi ada would rather. Ini satu kata ya. Dia adalah modal. Bukan dua kata. Would sendiri, rather sendiri. Bukan teman-teman. Jadi would rather itu satu kata. Ada juga ought to. Itu juga satu kata. Itu juga termasuk modal. Kemudian yang terakhir ada would rather, ought to, sama satu lagi had better teman-teman. Nah, ini adalah ke-12 anggota modal auxiliary.
Nah, ini nggak perlu dihafal, teman-teman tulis aja nanti ketika sambil mencatat materi, gitu ya. Gimana Miss Feby? Apakah eh, dapat, Miss? Apakah, maksudnya apakah menjawab pertanyaannya? Oh, menjawab berarti apa, modal itu emang 12 ini saja, bukan kayak ada kata lain gitu ya. Nah, ini sudah saya sebutkan. Jadi, kalau Berarti teman-teman mungkin pernah dengar ada similar modal, similar expressions of modal, itu bukan modal. Hanya artinya sama, tapi itu bukan modal, teman-teman. Contohnya kalau kita mau bilang pasti akan harus misalnya. Nah, pasti akan harus itu kan ada tiga yang sama. Pasti itu adalah must, akan itu adalah will, harus itu adalah, sorry, pasti ya must, will, harus misalnya kita pakai shall. Nah, itu nggak bisa, teman-teman. Must, will, shall itu nggak bisa, ya. Tapi must-nya kita tulis, akannya kita carikan yang mirip, karena mereka nggak boleh muncul bersamaan. Going to, nah, shall carikan yang artinya juga sama. Jadi be going to itu adalah ungkapan yang artinya sama dengan modal will, yaitu akan, gitu ya. Nah, have to itu juga ungkapan yang artinya mirip dengan shall atau must, gitu, seperti itu. Itu ya. Jadi kita nggak bisa bilang must, will, shall, itu nggak bisa, teman-teman. Itu ya. Gimana, Miss? Apakah menjawab? menjawab. Oke, dapat ya. Oke, terus ada Kasih. pertanyaan. Kalau dalam kalimat di awal ada koma, sebentar. Di awal ada koma. Kalau di dalam kalimat di awal ada koma, berarti anggap saja itu tidak ada fungsinya ya, atau dengan kata lain kalau di sebelum, jadi gini teman-teman. Hati-hati dengan koma yang di pertama ya, pertama muncul. Teman-teman harus pastikan yang teman-teman coret itu ada subjek predikatnya enggak. Oke, karena koma itu bisa di mana aja teman-teman. Yang nggak bisa tuh di awal sendiri ya, di paling depan nggak bisa, di akhir juga nggak bisa. Oke, intinya di tengah-tengah kalimat itu dia bisa muncul di mana-mana. Nah, teman-teman pastikan yang sebelum teman-teman coret itu pastikan tidak ada subjek atau tidak ada predikat atau tidak ada subjek predikatnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya koma itu cuman preposisi plus noun, misalnya eh, in this area gitu ya, in this area koma, nah itu teman-teman hapus nggak apa-apa, karena nggak ada subjek predikat teman-teman di sebelum koma. Nah tapi kalau koma itu jatuh di setelah subjek predikat, terus teman-teman hapus, itu yang jangan. Gitu ya. Jadi untuk menghapus, jadi gini teman-teman, di dalam kalimat itu memang ada bagian kalimat yang paling tidak penting. Ada tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa. Namanya keterangan atau adverb. Nah kalau teman-teman menemukan keterangan, boleh teman-teman hapus. Tapi kalau di dalam kalimat itu gara-gara teman-teman patokannya koma, hati-hati karena koma itu bisa di mana-mana teman-teman, gitu ya. Tapi kebanyakan memang koma itu menambahkan informasi tambahan. Intinya entah di setelah koma, entah sebelum koma, kalau nggak ada subjek predikatnya teman-teman hapus nggak masalah. Teman-teman coret nggak masalah. Seperti itu, Miss. Bisa tolong diulangi apa saja untuk verb yang tidak bisa jadi predikat? Oke, ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Jadi kata kerja atau verb itu di dalam kalimat atau dalam bahasa Inggris itu nanti, atau sebentar teman-teman, saya bukakan ini ya, board biar tidak ada ini pengganggunya, maksudnya tulisan di tengah-tengahnya tadi. Nah, jadi kata kerja atau verb itu ada yang fungsinya sebagai predikat, teman-teman, atau hanya bisa jadi predikat gitu ya. Ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Oke. Nah, kata kerja apa yang bisa jadi predikat? Yaitu verb satu, verb SIS, kemudian verb 2 dan juga auxiliary verb. Ini yang bisa jadi predikat, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang tidak bisa jadi predikat, nah seperti yang disampaikan Miss Jenita Safira, yaitu ada verb ing, itu nggak bisa jadi predikat. Verb 3 tidak bisa jadi predikat, dan juga to verb satu itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Gitu ya. Could you give example? Example of what, Mister? Example yang verb ing kah atau yang verb SES?
Maksudnya both of them, semuanya ya. Kalau semuanya bukan bilangnya both of them, karena both itu artinya keduanya, teman-teman. Jadi kalau keduanya berarti misalkan cuma verb SES atau verb satu, berarti cuma verb. Jadi kalau semuanya all of them. Oke, karena lebih dari dua, seperti itu. Oke, kita coba ya, kita contohkan penggunaan kata kerja di dalam kalimat. Oke, contoh verb ing. Verb ing itu bukan predikat ya, teman-teman. Jadi kalau ada verb ing di dalam kalimat, maka harus dimasukkan verb lagi selain verb ing yang bisa jadi predikat. Contohnya gini bahasa Indonesianya, orang yang menjual es krim di depan kampus itu adalah Mr. P, misalkan gitu ya. Jadi kalau di Inggris kan, the man selling ice cream there di sana gitu ya, adalah Mr. P. Jadi predikatnya adalah is ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah verb 3. Kalau verb 3 itu yang di artinya. Jadi contohnya es krim yang dijual gitu ya. Jadi the ice cream yang dijual oleh Mr. P, sold by Mr. P, memiliki rasa yang enak misalnya. Has atau pakai ini ya teman-teman. Is tasty misalkan. Atau delicious misalkan. Contoh aja ya. Jadi predikatnya tetap is di situ. Kemudian contoh yang to verb 1, teman-teman. Contohnya adalah I want you to I want you to come home misalnya. Saya ingin kamu untuk pulang. Nah, ini predikatnya yang want-nya, teman-teman. Verb satunya ya. To verb satunya itu bukan predikat. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh kata kerja yang tidak bisa jadi predikat ya. Nah, sekarang untuk kata kerja yang eh, hanya bisa jadi predikat tadi, teman-teman. Yang pertama ada verb satu. Contoh yang paling umum adalah I love you. Oke. Kemudian ada verb SES. Contohnya adalah misalkan she loves you. Sorry, she loves you. Kemudian ada verb 2, misalkan she loved you long ago. Dia mencintaimu dulu kala gitu ya, teman-teman. Kemudian contoh yang auxiliary verb. She will love you forever. Misalnya, she will love you forever. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, verb ing nggak pakai to be Kak sebelumnya. Nah, kalau mau pakai to be boleh, tapi nanti jadi predikat. Jadi itu tempatnya auxiliary verb di sini, teman-teman. Ya, jadi misalkan dia apa ya? Misalkan dia sedang menonton TV. Itu bahasa Inggrisnya she is watching TV. Nah, ini jadi predikat, teman-teman, karena verb ing sebelumnya ada auxiliary-nya. Nah, tapi kalau verb ing yang ini itu tidak ada auxiliary-nya. Jadi itu tidak bisa jadi predikat. Makanya predikatnya adalah is-nya. Gitu ya. Kalau yang ini bentuknya auxiliary verb, teman-teman. Atau verb ing-nya di situ sebelumnya ada to be-nya jadi auxiliary verb. Jadi predikat seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh uh, verb ing, verb 3 ataupun to verb 1. Jadi mereka bukan predikat ya, teman-teman. Ini bukan predikat. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah contoh verb 1, verb SES, verb 2, dan juga auxiliary verb. Yang mana mereka adalah predikat seperti itu. Yang harus dilihat pertama kali dalam kalimat apakah harus predikat dulu. Nah, kalau saran saya paling cepat dicari predikat dulu, teman-teman, karena subjek itu kadang panjang sekali. Ya, sedangkan predikat itu sepanjang-panjangnya itu tidak bisa lebih panjang daripada subjek. Jadi lebih gampang dicari predikat dulu, teman-teman. Tapi tidak harus sih, teman-teman. Kalau pertanyaannya apakah harus, jawabannya tidak harus. Itu hanya tips dari saya supaya lebih cepat mencarinya. Supaya lebih gampang. Tapi kalau teman-teman lebih nyaman dari depan juga nggak apa-apa. Urut cari subjek dulu, predikat. Itu hanya preferensi. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi?
Kadang ada verb yang verb 2 dan verb 3-nya berakhiran ed. Nah, gimana cara membedakannya? Itu materi kita hari ketiga ya, Miss. Nanti kita pelajari hari ketiga. Aman, teman-teman? Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi memang verb 3 sama verb 2 itu banyak yang sama. Contohnya love itu verb satunya adalah love. Sorry, verb 2 maksud saya. Verb 2-nya adalah love. Verb 3-nya juga sama, teman-teman. Nah, cara menentukannya apakah kalau di dalam kalimat itu verb 2 atau verb 3 bagaimana? Nanti itu hari ketiga ya, tentang aktif dan juga pasif. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Baik. Thank you so much for having me today, guys. And it's great to meet you. Senang berkenalan dengan teman-teman ya. Semoga betah nanti untuk belajar ke depan dengan saya. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good night, guys. See you next time.